see. You got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. You got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. I'll climb the highest mountains and swim across the seas. Yeah, yeah, yeah. Journey through the desert till I find my way to you, 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 you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat alhamdulillah ini ya Bang. Kita berbicara khusus Zero Waste. Zero Waste itu salah satu program unggulan dari pemerintah provinsi yang notabene program ini sangat positif dirasakan oleh masyarakat dan juga masyarakat bersama dalam. Jadi sebenarnya gini, Zero Waste itu sebenarnya salah satu program unggulan. Ini ikhtiar dari pemerintah Provinsi NTB untuk kemudian membangkitkan semangat masyarakat melalui sebuah gerakan. Nah, gerakannya ini yang kemudian disebut sebagai NTB Bebas Sampah. Nah, harapannya di tahun 2023 tentu sampah di NTB itu bisa terkelola seluruhnya. Zero Waste ini juga merupakan upaya untuk mendorong sirkulasi ekonomi sehingga sampah tidak lagi diperlakukan hanya sebagai sebuah residu, tapi sampah itu sebagai sumber daya dia. Nah, posisi masyarakat di mana? Posisi masyarakat adalah sebagai aktor utamanya, karena yang dibangun adalah gerakan sehingga semua harus terlibat. Kita meyakini bahwa kemudian tidak ada satu skema tunggal untuk menyelesaikan masalah sampah. Kita yakini juga bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah sampah itu hanya dengan satu pihak. Jadi harus dengan banyak skema, banyak cara, dan banyak pihak. Tapi yang selalu kita juga ajak pada masyarakat dan kita tekankan bahwa mengelola sampah itu mudah, murah, dan sederhana. Itu yang menjadi roh dari gerakan Zero Waste. Makanya kemudian dalam berbagai edukasi yang kami dorong adalah agar masyarakat, pelaku usaha ini bisa termasuk retail, manufaktur, jasa makanan minuman, ini sudah mulai melakukan upaya untuk mendorong pilah dan olah sampah dari sumbernya. Kenapa harus di sumbernya? Karena asumsinya begini, setiap permasalahan semakin kecil skupnya dia akan semakin mudah untuk diselesaikan. Dia akan kalau target kita, kalau mengacu di Jaksranas itu 70% penanganan, 30% pengurangan sampah di tahun 2025. Hal ini juga kemudian kita implementasikan di peraturan gubernur kita tentang kebijakan strategi daerah pengurangan dan penanganan sampah. Jadi di tahun 2025 NTB berencana untuk menangani 70% sampah, pengurangannya 30%. Tapi di RPJMD kita itu mencoba 2 tahun lebih cepat. Jadi targetnya 2 tahun lebih cepat. Kita ingin di tahun 2023 kita bisa mencapai itu. Tentu ini sesuatu yang cukup tinggi, cukup ambisius, tapi ya itulah kan. Meletakkan mimpi memang harus lebih tinggi sehingga semua orang bisa tahu, sama-sama tahu, oh itu mimpi kita bersama ya. Kemudian yang kita lakukan, kita mengacu pada Jaksradanya yang kita sarikan dalam bentuk 8 pilar. 8 pilar Zero Waste. Yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini alhamdulillah NTB satu juga dari beberapa provinsi yang sudah punya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Itu melalui Perda nomor 5 tahun 2019. Kemudian kita sudah punya Pergub tentang kebijakan strategi daerah. Pergub nomor 14 tahun 2020. Kemudian alhamdulillah seluruh kabupaten kota sudah punya Perda tentang pengelolaan sampah. Kemudian 8 dari 10 kabupaten kota ini sudah punya Pergub tentang Jaksrada. Nah, saat ini sedang kita coba dorong ada 2. Yang pertama, kita ingin regulasi ini sampai ke tingkat tapak, sampai ke tapak tingkat desa. Kita ingin kemudian setiap desa juga punya ini. Dan ini sudah kita coba ikhtiarkan, didukung oleh teman-teman DPMPDes dan pendamping lokal desanya. Kita dorong, kita buat, bahkan kita bantu untuk menyusun draft peraturan desanya, sehingga paling tidak untuk draft awalnya itu sudah inline antara kebijakan di tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten kota. Sejauh mana bentuk kerjasama dengan stakeholder dan semua lini masyarakat elemen yang ada saat ini yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Iya. Gini, pemerintah Provinsi NTB sebenarnya juga sangat menyadari
bahwa kalau berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kita punya keterbatasan kewenangan yang sebagian besarnya itu bersifat regional. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan pertama kali pada saat kita laksanakan program ini adalah membangun kesepahaman dengan seluruh kabupaten kota. Karena sebagian besar kewenangan itu ada di tingkat kabupaten kota. Benar. Kemudian kita bangun kesepahaman, pun demikian juga kita di tingkat OPD teknis juga membangun kesepahaman sebagai tindak lanjut dari kesepahaman antara gubernur dengan seluruh bupati wali kota. Kesepahaman itu yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk berbagi peran. Nah, kita di tingkat provinsi nanganin yang mana, kemudian kabupaten nanganin yang mana. Salah satu yang kemudian kita dorong intens dari pemerintah provinsi adalah terkait dengan edukasi dan kampanye serta upscaling pada unit-unit usaha, pada kelompok masyarakat yang sudah ada inisiasinya. Karena nggak mungkin kita akan sentuh seluruhnya kan, ada keterbatasan fiskal dan lain sebagainya. Jadi setiap kita mewujudkan sebuah program, ya memang awalnya harus bersakit-sakit dahulu. Betul. Namun bersenang-senang kemudian. Saya memetik kata bersenang-senang kemudian ini. Itu sudah saya ketahui dengan pemilihan sampah tadi. Ya. Pemilihan sampah dari Kabupaten Jawa sini seperti apa sih contoh di lapangannya? Contoh konkretnya? Iya, begini. Ini berawal dari kesadaran kita, artinya kesadaran di pemerintah, bahwa ternyata menyelesaikan sampah itu harus dengan beragam skema. Skemanya itu basisnya adalah komposisi sampahnya. Karena berbeda komposisi dan jenis sampah, berbeda cara pelakuannya. Setelah kemudian dilakukan kajian, ternyata kita ketahui 60-72% sampah di masyarakat ini ternyata sampah organik. Sampah organik, ya itu kan berbeda di penanganan dengan sampah plastik. Sampah plastik pun akan berbeda juga. Ada yang bernilai ekonomi, ada yang tidak bernilai ekonomi. Nah, yang kita lakukan di masyarakat adalah kita dorong gerakan pilah dan olah sampah dengan harapan agar kemudian sampah organiknya yang tadi besarannya 60-72% itu tidak keluar dari rumah. Jadi dalam setiap edukasi itu yang kami selalu tekankan. Kemudian kita mendorong. Sudah jalan. Sekarang yang kita lakukan adalah misalnya contoh di tahun ini. Tahun ini kita ada kegiatan komposter bag. Komposter bag itu salah satu mekanisme lah untuk composting, tapi menggunakan bag, tapi menggunakan tas yang terletak di atas tanah. Nah, makanya kami biasanya dalam setiap edukasi kami selalu sampaikan composting itu ada berbagai macam cara. Ada yang bersifat individual seperti komposter bag, kemudian ada biopori, ada tong komposter, ada juga yang bersifat komunal kompostingnya, misalnya menggunakan skema Takakura. Nah, yang kita sampaikan ke masyarakat, kita minta agar mereka tergugah untuk turut serta menyelesaikan masalah sampahnya, karena yang dibutuhkan hanya komitmen untuk memulainya. Orang-orang suka khawatir nanti lelah, kemudian tidak ada waktu. Walaupun dalam setiap yang kami lakukan, pada saat kita coba trace back kembali ke masyarakat, yang dibilang tidak ada waktunya seperti apa, hampir sebagian dari mereka kemudian mengakui bahwa sebenarnya waktunya banyak gitu. Yang paling konkret, waktu habis sholat subuh sampai akan beraktivitas, itu kan dari jam 5 sampai jam 7 pagi, 2 jam. Padahal untuk melakukan pilah olah sampah dibutuhkan waktu tidak sampai 1-2 menit. Jadi saya masih sekitar bersenang-senang kemudian. Jadi kata bersenang-senang kemudian itu kan luas banget. Artinya keberhasilan dari program itu dan ada nilai menikmati bersama dengan masyarakat. Yeah. Contoh ada bank sampah misalnya, bank sampah itu bisa menghasilkan pendapatan tambahan keluarga. Dengan adanya berbagai pemilihan sampah dan sebagainya, ini kan sembarang kemudian dan itu kan ada logistik alat yang paten. Itu pelaksanaan Jerawas di NTT sendiri sudah ada alat yang paten elektronik untuk namanya itu. Oke. Kalau tadi kita mau telusuri yang dari Jaksra yang tadi Pergub nomor 14 tahun 2020, 8 pilar itu, pilar ke-8-nya adalah industrialisasi pengelolaan sampah. Jadi kita ingin kemudian sampah, kan orang suka bertanya, setelah dipilah kemudian sampahnya diapain? Gitu kan? Yang kedua yang sering muncul pertanyaannya, setelah dipilah kita sudah pilah, tapi kemudian oleh tukang kebersihan dicampur kembali, gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengganggu. Makanya kemudian pemerintah provinsi dalam hal ini mencoba
mengedepankan aspek teknologi dan industrialisasi sebagai satu jalan keluarnya. Nah, ini informasi buat teman-teman juga bahwa di NTB kemudian sudah mulai berkembang industrialisasi. Contoh di TPA regional, dulu hanya tempat pemrosesan sampah. Jadi sampah dikumpul, angkut buang, kemudian disitu diproses. Di mana cara penimbunan? Di mana contohnya TPA regional? Di Kebun Kongok katanya. Yang tadi dibilang Gunung Pengsong, nah ada Gunung Pengsong situ. Itu wilayah Kebun Kongok. Yang kalau dari wilayah Bil itu kelihatan sebelah kanan jalan kalau kita mau ke arah Bil. Kemudian dulu itu hanya tempat prosesan akhir. Sekarang sudah ada gasifikasi, ada pemanfaatan lindi, ada insenerator, ada pelet sampah, ada panen plastik di wilayah situ. Bahkan di tahun ini kita itu akan dibantu oleh Bank Dunia untuk membangun namanya RDF, Refuse Derived Fuel. Nah, jadi itu ya RDF, dia semacam co-firing untuk menggantikan batu bara harian di PLTU Ciranjang. Jadi dia bisa jadi salah satu opsi bahan bakar. Walaupun memang berdasarkan hasil kajian mereka kapasitasnya masih kecil lah, masih 3-5%. Tapi kan faktor pengalinya besar. Kita asumsikan aja setiap hari bisa menghabiskan 600 ton batu bara harian. Itu kan berarti sekitar 15-45 ton kebutuhan mereka untuk pelet sampah. Kemudian kapasitas yang kita rencanakan sampai 120 ton sampah input. Sisanya kemana? Sisanya akan jadi kompos, akan jadi lindi, kemudian masuk ke pemilahan plastik. Jadi kita akan siapkan mesin separator untuk pemilah di awal. Dan itu akan menjadi tambahan sebenarnya peluang kerja buat masyarakat setempat nantinya, gitu kan? Kapan pelaksanaannya? Tahun ini. No objection letter dari Bank Dunia sudah keluar. Jadi direncanakan tahun ini sudah mulai proses lelang dan pembangunan. Nah, ini menjadi harapan bersama kan, karena ini mimpi besar nih. Seperti saya bilang tadi itu, mimpi memang harus besar. Orang suka berpikir kita nggak mungkin lah bisa punya itu karena nggak ada duitnya. Ternyata bisa dengan cara kemudian membangun komunikasi yang intens dengan para pihak. Itu baru 2. Yang ketiga, kita sudah punya pirolisis, walaupun kapasitasnya masih kecil. Apa pirolisis? Pirolisis itu mengubah sampah plastik menjadi BBM. Itu kapasitasnya 1 ton per hari. Masih kecil memang, tapi rencana mereka berinvestasi sampai kapasitasnya 20 ton sampah plastik harian per hari. Per hari ya. Nah, kita berencana juga meletakkan fasilitas ini di sebelah fasilitas yang RDF tadi, dengan asumsi bahwa pada saat pemilihan sampah akan ada juga sampah plastiknya. Sampah plastik ini kemudian jadi feeder untuk kegiatan pirolisis tersebut. Yang ketiga, yang keempat, ada namanya Black Soldier Fly. Ini BSF. Kalau di pengolahan sampah kita dengan teknologi biokonversi. Jadi memanfaatkan lavanya lalat hitam. Makanya dibilang Black Soldier Fly itu karena bentuknya hitam lalatnya. Pasukan lalat hitam katanya. Kemudian dia menghasilkan lava, ada maggot, jadi maggot yang itu kemudian bisa mengkonsumsi sampah. Yang kita miliki saat ini yang dibantu oleh teman-teman dari Forest for Life Indonesia, itu kapasitasnya sampai dengan 4 ton harian sampah organik. Bayangkan 4 ton harian itu banyak itu, besar. Kemudian yang di Sengkol kita dibantu oleh Energi, kemudian di IZ dan Kalbe, kapasitasnya bisa 1-1,5 ton, bisa di upscale sampai 7 ton. Ini juga kan jadi sesuatu. Bahkan kita punya belasan BSF yang sudah kerjasama dengan dunia dalam hal Bank Dunia. Kalau bisa dikecualikan, anggarannya sekitar 40 miliar. Itu bertahap dicairkan atau? Kita ikut sama teman-teman di Bank Dunia atau di Kementerian PUPR, karena kan anggaran di Kementerian PUPR. Kita akan mengikuti skema apapun yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan. Kita dalam posisi sebagai penerima manfaat. Berarti konsentrasi lokasi nanti sudah tahu? Sudah, di Kebun Kongok, di tempat TPA yang sekarang. Sudah bebas anggaran? Iya, kan masih ada. Jadi Kebun Kongok itu kan hamparan lahan ya. Kemudian ada space yang tersedia untuk pengembangan skema sampah lainnya. Jadi ya bisa jadi kita mungkin kalau yang di luar skema swasta mungkin kita yang pertama di Indonesia, karena yang pertama skema swasta itu dengan di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Jawa Tengah itu dia dengan perusahaan semen. Itu nanti akan banyak berekut negara kayak apa? Secara logika otomatis gitu ya, udah pasti kali itu kan. Kemudian kita juga lagi mendorong sekarang, selama ini kan batu bara itu kan ada hasilnya namanya fly ash
fly ash, bottom ash. Kalau kita disingkat biasanya FABA. Dulu itu masuk sebagai limbah beracun, dikategorikan limbah beracun. Walaupun di hampir seluruh belahan dunia, dia itu tidak termasuk sebenarnya B3. Di Korea, Cina, Amerika, yang selama ini jadi salah satu pangsa batu bara kita yang terbesar, itu tidak menjadikan batu bara FABA itu sebagai klaster limbah berbahaya. Di NTB kita punya ribuan ton setiap bulan. Nah, kemarin kami sudah bahas dengan teman-teman dari PLN, PLTU, kita ajak mereka. Ternyata ada potensi pemanfaatan itu. Bisa digunakan untuk konstruksi, untuk jalan, untuk road base, bisa untuk buat paving dan segala macam. Nah, itu bisa jadi peluang buat terutama buat masyarakat setempat. Kepada apa harapan yang terbersih Jadi tentu harapan terbesar kita adalah kondisi NTB menjadi jauh lebih bersih, jauh lebih indah, dan jauh lebih sehat daripada sebelum kita memulai program ini. Kita harapkan program ini kemudian bisa menjadi pengungkit di semua sektor, karena hampir seluruh sektor akan terkait dengan urusan persampahan, kebersihan, destinasi wisata pasti terkait, urusan kesehatan terkait, urusan apapun dia akan selalu terkait urusan sampah dan limbah ini. Jadi kita berharap mari seluruh stakeholder terkait dari tingkat provinsi sampai ke tingkat tapak, sampai ke tingkat lapangan di IST kita bahu-membahu. Karena sampah ini bukan semata-mata urusan pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan cara terlibat dari sejak awal akan membuat penyelesaian sampah ini akan semakin mudah, murah, dan sederhana. Bisa menikmati. Dan kemudian ujungnya masyarakat akan bisa menikmati. Tentu akan jadi jauh lebih nikmat hidup kita kalau kemudian seluruh jalan, sungai, pantai, hutan menjadi jauh lebih bersih daripada yang ada saat ini. Semoga jadi berkah manfaat kita semua, karena sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Mantap. Makasih Pak Guru. Siap, sama-sama. Kalian bisa dipotong-potong foto terbaiknya. Oh, sorry. Harapan. Karena harapan itu kadang kuantitatif, ada kualitatif gitu kan. Harapan kualitatifnya kan tuh orang ingin jalan bersih, semua bersih. Yang kadang-kadang juga lucu. Pada saat misalnya lihat ada plastik, sampah, 1, 2 di jalan, kemudian orang foto, zero waste kemana? Nah, di satu sisi tentu ini jadi koreksi buat kami. Tapi di sisi lain jujur aja, ini jadi kebahagiaan. Kalau buat kami di tim Zero Waste itu jadi kebahagiaan. Karena kita pikir sekarang luar biasa orang-orang mengenali program ini dengan sudut pandangnya masing-masing. Ada yang sudut pandangnya mikir sudut pandang negatif, ada yang positif, ada juga di tengah-tengah gitu kan. Ada yang pesimis bahkan. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Hanya ini satu yang unik ini. Biasanya orang setelah jumpa dengan kami, kemudian mendengarkan yang tadi kita sampaikan, mereka selalu bilang, kalau begini bentuknya saya kayaknya butuh lebih banyak corong untuk menyampaikan. Jualan kita tentang Zero Waste nih Bang, dan mendatangkan banyak hal. Yang pabrik pengolahan limbah itu datang karena kita dorong ini. Kita dapat penghargaan Bang dari Menteri LHK sebagai provinsi pertama yang punya rencana aksi daerah tentang penghapusan dan pengurangan merkuri. Kita dibantu oleh UNDP. Kenapa? Karena kita punya program Zero Waste. Kita dibantu oleh Bank Dunia Bang. Kenapa? Karena kita punya program ini. Kita berencana dibantu besok pusat pengelolaan sampah terpadu. Kita dibantu BSF yang usaha pirolisis dan kesini. Kemarin ngobrol sama orang Norwegia. Kita dibantu sama Kemenkomarinvest sama Tim Nasional Penanggulangan Sampah Nasional, Laut Nasional. Luar biasa. Kita punya program ini. Kita dipilih sebagai lokasi kompetisi tingkat Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita punya ini. Ada tahun ini kita akan punya international conference. Kenapa? Karena kita punya program ini. Jadi orang semua melihat. Harus diakui, PR terbesar kami adalah membumikan Zero Waste ini. Makanya itu yang coba kami dorong lewat adik-adik mahasiswa, kemudian lewat kelompok masyarakat. Jadi setiap ada momen apapun selalu tanda kutip. Sekarang tim itu jadi benci tampil ya Bang. Jadi banci tampil. Selalu menawarkan diri, boleh nggak saya datang kemudian ke sana. Desa terbersih di dunia. Iya. Jadi kepala desanya sudah mendeklar dirinya sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Dan itu kemudian menjadi semangat yang bersifat komunal, semua jadi semangat karena sudah dideklarasikan kan, semua jadi merasa punya tanggung jawab yang sama besar.
Waktu kita berkunjung ke sana, bahkan di acara khutbah Jumat yang dibahas masalah sampah, jadi luar biasa ya. Bisa jadi tempat studi banding nanti. Luar biasa. Bayangkan yang di ujung dunia sana kemudian bisa terkena virus dan hidayah zero waste gitu kan. Makanya kalau orang bilang, oh kita nggak pernah dapat informasi tentang itu, sekarang kan sudah zaman teknologi. Baik, sebelum lanjut silahkan like video ini jika suka, silahkan klik tombol subscribe jika belum, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.